Bayangkan jika gurumu selama ini justru menjauhkanmu dari Allah. Bukan karena dia jahat, tapi karena kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Di balik sorban, di balik janji makrifat kilat, tersimpan bahaya yang tak banyak orang sadari. Dan hari ini, kita akan membuka tabirnya. Siapa guru sejati, siapa yang palsu, dan bagaimana mengenali jalan spiritual yang benar sebelum kamu tersesat terlalu jauh. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal. Dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Langit membara di atas gurun yang tak bertepi. Angin panas menderu membawa butiran pasir yang menyakitkan kulit. Di tengah keheningan yang membutakan arah, seorang musafir muda tampak tertatih. Wajahnya tertutup sorban kusam, dan kantung air di pinggangnya tinggal setengah isi. Ia berjalan tanpa arah. Setiap langkahnya tak lebih dari pertaruhan antara harapan dan kesia-siaan. Lalu, dari kejauhan, matanya menangkap sosok hitam berjalan sendirian. Sosok itu seperti tahu arah, langkahnya mantap, dan sorot matanya menatap ke barat, seolah sedang menuju sesuatu yang pasti. Musafir itu gemetar. Apakah ini pertolongan dari langit atau hanya fata morgana? Hatinya bimbang. Haruskah ia mengejar pria itu tanpa bertanya? Ataukah ia harus memastikan bahwa orang itu benar-benar tahu jalan menuju oasis? Ia mengencangkan ikatan sorbannya. Dalam diam, ia menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar perjalanan jasmani. Ini adalah lambang dari pencarian yang lebih besar. Pencarian menuju cahaya, menuju kebenaran, menuju Allah. Ia pun mempercepat langkah, mengikuti jejak sosok itu yang perlahan menghilang di balik lekukan pasir. Dalam dadanya, berdesir bisikan, jangan tergesa-gesa. Sebab tidak semua yang tampak memimpin benar-benar tahu jalan. Begitu juga dalam dunia ruhani, pikirnya. Banyak yang mengaku tahu arah, banyak yang memakai jubah kebijaksanaan. Tapi apakah mereka benar-benar mampu mengantar pada Sang Maha Tujuan? Saat matahari mulai menurun, musafir itu berhenti. Jejak di pasir menghilang. Sosok yang tadi ia lihat tak lagi tampak. Dan ia tersadar, petunjuk sejati tak selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh dari hati yang lapang, dari niat yang tulus, dan dari doa yang terus mengalir diam-diam dalam jiwa. Petang pun datang. Ia duduk di atas batu, menatap cakrawala, dan berseru lirih. Wahai Zat yang Maha Penunjuk, jangan biarkan aku tersesat karena keliru memilih penuntun. Tunjukkan padaku siapa yang benar-benar Engkau kirim untuk membimbingku. Lalu angin pun berhenti. Seolah langit pun menunduk mendengar rintihan pencarian itu. Malam tiba tanpa suara. Di balik bebatuan, musafir itu membuat api kecil dari ranting kering yang ia kumpulkan. Api itu menari dalam gelap, menerangi wajahnya yang letih. Di depan api, ia menulis di pasir, satu kata, Guru. Esok pagi, ia berjalan ke arah barat, ke arah di mana matahari dulu tenggelam. Ia tiba di sebuah perkampungan kecil. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah besar beratap rumbia, dikerumuni para pengikut. Mereka duduk bersila, mendengarkan seorang lelaki tua berceramah dengan suara lantang. Pria itu bersorban tebal, berjubah putih bersih. Kata-katanya mengalir, penuh dalil, penuh janji. Ia menjanjikan jalan cepat menuju makrifat, menawarkan pengetahuan rahasia yang tak semua orang boleh tahu. Setiap kata yang diucapkannya disambut anggukan takzim, seolah para pendengar tak berani meragukan sedikit pun ucapannya. Musafir itu duduk di ujung kerumunan. Ia mendengarkan, mencermati, tapi hatinya belum tenang. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ia memperhatikan mata para pengikut yang kosong, seperti bayangan. Mereka tidak bertanya, tidak menanggapi, hanya mengangguk seperti telah kehilangan kemerdekaan berpikir. Di sela-sela ceramah, si guru memuji dirinya, tentang betapa banyak karamah yang dimilikinya. Tentang betapa dekatnya ia dengan para wali, dengan langit. Ia bahkan menyindir mereka yang tidak mengikutinya sebagai orang-orang yang tersesat. Musafir itu menunduk. Dalam diam, ia teringat ajaran sufi yang dulu dibacanya,
bahwa seorang guru sejati tidak menuntut ketaatan buta, tidak mengikat murid dengan rasa takut, apalagi membanggakan dirinya. Guru sejati justru membuat muridnya semakin mengenal Allah, bukan semakin menggantungkan diri pada manusia. Saat hari mulai gelap, musafir itu bangkit dan meninggalkan kerumunan. Di depan gerbang, seorang pemuda menahan langkahnya. Wajahnya pucat, matanya menyimpan resah. "Aku dulu seperti engkau," bisiknya pelan. "Datang ke sini mencari jalan. Tapi semakin lama aku di sini, semakin aku merasa menjauh dari Allah, dan semakin aku takut meninggalkannya." Musafir itu hanya menatapnya, tidak menjawab. Tapi hatinya sudah bicara, bahwa tidak semua yang disebut guru benar-benar membawa cahaya. Ia berjalan lagi, meninggalkan rumah besar itu dan semua kebingungan yang mengikutinya. Langit malam mulai penuh bintang. Tapi musafir itu tahu, bintang tidak bisa dijadikan petunjuk jika kita tidak memahami rasi dan arahnya. Sama seperti manusia, tidak bisa diikuti hanya karena tampak bercahaya. Subuh datang perlahan. Musafir itu melangkah menuju sungai kecil di ujung desa untuk berwudu. Embun pagi menggantung di ujung dedaunan, dan suara burung mulai terdengar seperti zikir yang membelah kesunyian. Ia duduk bersila di tepi air, menatap bayangannya yang bergoyang tenang. Dalam benaknya, wajah lelaki bersorban putih itu masih muncul. Kata-katanya yang keras, caranya menyebut dirinya sebagai perantara wajib menuju Allah, dan betapa takutnya para murid meninggalkan tempat itu. Musafir itu memejamkan mata. Ia bertanya dalam hati, apakah seorang guru memang harus seperti itu? Menuntut takut, menanam rasa bergantung, dan menahan kebebasan hati. Lalu sebuah suara, lembut namun dalam, terbit dari kedalaman kesadarannya. Bukan suara dari langit, tapi bisikan batin yang jujur dan bening. Suara yang berkata, "Guru sejati tidak membuatmu bergantung padanya, tapi membimbingmu untuk mengenal Allah, sampai engkau mampu berjalan sendiri dengan cahaya imanmu." Musafir itu membuka mata perlahan. Air di sungai itu mengalir jernih. Ia menyentuhnya, dan terasa sejuk seperti rahmat. Di tepi sungai itu, seorang kakek tua dengan tongkat bambu lewat perlahan, menatapnya sambil tersenyum. "Sedang mencari jalan?" tanya kakek itu lirih. Musafir mengangguk. "Aku mencari guru," jawabnya jujur. Kakek itu tertawa ringan. "Banyak yang mencari guru, tapi yang sebenarnya mereka butuhkan adalah cahaya untuk mengenal dirinya sendiri. Jika kau menemukan guru yang hanya membesarkan dirinya, maka dia bukan cermin. Ia tembok." Musafir terdiam. Kata-kata itu menusuk lembut. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi kakek itu sudah berlalu, menghilang di balik pepohonan. Entah siapa dia, dari mana asalnya, tapi kata-katanya lebih membekas daripada ribuan ceramah yang pernah ia dengar. Hari itu, Musafir kembali berjalan. Bukan karena ingin cepat sampai, tapi karena kini ia tahu bahwa pencarian bukan sekadar menemukan guru, tapi juga mendengar suara yang selama ini dibungkam oleh keraguan, suara hati. Dan hati yang jernih, bila dibimbing dengan kejujuran dan doa, bisa menjadi cahaya awal menuju Allah. Di sebuah perbukitan sunyi, musafir itu tiba di sebuah pesantren tua. Bangunannya sederhana, dindingnya dari kayu tua, tapi atmosfernya terasa sejuk. Tidak ramai, tidak penuh sorakan atau tepuk tangan. Tapi langkah orang-orang yang keluar masuk halaman itu teratur. Wajah mereka bersih dan damai. Ia mendekat, dan melihat seorang lelaki sepuh duduk di bawah pohon sawo tua, mengajar 4 atau 5 santri muda. Suaranya lembut, pelan, namun setiap kata terasa menancap di hati. Tak ada janji karamah, tak ada ancaman. Hanya kisah-kisah dari para nabi, dari sahabat, dan dari guru-guru yang telah wafat namun ilmunya masih mengalir. Salah satu murid menatap Musafir dan tersenyum. "Engkau datang mencari," katanya ramah. "Ya," jawab Musafir itu pelan. Murid itu menunjuk ke arah sang guru. "Beliau tak pernah mengaku punya apa-apa. Tapi kami semua merasa dimiliki oleh Allah setelah berguru padanya." Musafir itu duduk di belakang, mendengarkan.
Sang guru sedang menjelaskan tentang sanad, tentang bagaimana ilmu dalam Islam tidak jatuh dari langit begitu saja, tapi turun lewat jalur yang bersambung, dari guru ke guru, hingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu, kata sang guru, harus memiliki rantai yang jelas. Sebab tanpa sanad, ilmu bisa berubah menjadi hawa nafsu yang dibungkus kata-kata indah. Dan yang menyedihkan, banyak yang tak bisa membedakan. Musafir itu tertegun. Ia mengingat lelaki yang pernah ia temui di desa sebelumnya, yang mengaku mendapat ilmu langsung dari langit, tapi tak satu pun yang bisa menjelaskan dari mana asalnya, siapa gurunya, apa dasar ajarannya. Di tempat ini, semua diajarkan dengan sabar. Bukan hanya teori, tapi juga akhlak. Murid-murid tidak sibuk menghafal dalil untuk menyerang, tapi memupuk rasa untuk mengenal. Sore itu, Musafir mendekat kepada sang guru. Ia ingin bertanya, ingin belajar, tapi sebelum sempat berbicara, sang guru menoleh dan berkata, "Ilmu bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi, tapi untuk membuatmu lebih merunduk. Jika engkau benar-benar mencari, maka bersiaplah menunggu, merenung, dan melupakan keinginanmu untuk menjadi cepat sampai." Musafir itu menunduk. Matanya berkaca, tapi hatinya mulai terang. Beberapa hari musafir itu tinggal di pesantren tua tersebut. Ia ikut membersihkan halaman, membantu menimba air dari sumur, dan duduk mendengarkan pelajaran bersama para santri. Tidak ada formalitas, tidak ada sekat antara guru dan murid. Namun justru disitulah ia merasakan kehadiran yang mendalam, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tapi membekas di hati. Suatu malam, seorang tamu datang. Ia berbicara lantang, membawa rombongan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah murid dari seorang guru besar di seberang kota. "Kami tidak mempertanyakan perintah guru kami," katanya penuh keyakinan. "Jika beliau menyuruh kami menutup mata, maka kami tutup. Jika beliau memerintahkan kami diam, kami diam. Tak ada yang kami ragukan." Musafir yang mendengar itu, merasa ada yang ganjil. Ia teringat pada ajaran yang disampaikan oleh guru pesantren, bahwa seorang murid tidak boleh kehilangan akalnya hanya karena mencintai gurunya. Bahwa hubungan guru dan murid bukanlah hubungan penghambaan, melainkan bimbingan yang penuh cinta dan tanggung jawab. Malam itu, ia duduk bersama sang guru di serambi kayu yang menghadap ke sawah. Angin malam berhembus pelan, dan suara jangkrik terdengar seperti irama alam. "Guru," tanya Musafir dengan hati-hati, "apakah salah jika murid tunduk sepenuhnya pada gurunya?" Sang guru menatap langit, lalu menjawab pelan, "Jika engkau menyerahkan akal dan hatimu secara buta, maka engkau tidak sedang mengikuti guru. Engkau sedang mengubur dirimu sendiri." Ia melanjutkan, "Guru sejati tidak memintamu untuk menggantungkan hidup padanya. Ia justru ingin kau bangkit, mandiri, dan mengenal Allah dengan jalanmu sendiri. Jika seorang guru mengajarkan ketakutan, bukan cinta, maka itu bukan cahaya. Itu bayangan." Musafir terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir dalam hujan. Ia teringat pada seorang guru yang pernah ia temui, yang berkata bahwa tanpa dirinya, tak ada jalan menuju Allah. Kini ia mengerti, itu bukan bimbingan, itu penguasaan. Dan malam itu, di tengah sunyi dan cahaya lampu minyak, ia merasa bahwa sebagian tirai kebodohan telah tersingkap. Bahwa pencarian ini bukan tentang menemukan sosok sempurna, tetapi tentang mengenali siapa yang mampu membawa kita kembali kepada Allah, tanpa mengikat, tanpa menuntut tunduk buta. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Musafir melihat sesuatu yang menggugah hatinya. Salah satu santri kecil menjatuhkan kendi air dan pecahan belingnya berserakan di tanah. Wajah anak itu pucat. Tubuhnya gemetar karena takut dimarahi. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Sang guru hanya menoleh, tersenyum, lalu menghampiri anak itu dan menepuk bahunya pelan. "Tak apa," katanya lembut. "Jika kendi pecah, belilah pelajaran dari situ. Tapi jangan pecahkan hatimu dengan ketakutan." Musafir terdiam menyaksikan kejadian itu. Ia merasa baru saja menyaksikan satu pelajaran besar, tanpa dalil panjang, tanpa kitab tebal, tapi hidup dan nyata. Akhlak.
Ia teringat pada beberapa guru yang pernah ia temui dalam perjalanannya. Ada yang cepat marah, mencela murid di depan umum, dan menganggap dirinya suci tak bercela. Namun di sini, seorang guru justru mengajarkan kelembutan lebih kuat daripada kemarahan. Teguran yang halus lebih dalam maknanya daripada bentakan keras. Sore harinya, Musafir duduk bersama sang guru sambil menyeruput teh hangat. Ia memberanikan diri bertanya, mengapa guru tidak marah ketika santri itu memecahkan kendi? Sang guru tertawa kecil. Karena pecahan itu akan mudah dibersihkan. Tapi luka di hati yang disebabkan oleh kemarahan bisa tertinggal seumur hidup. Ia melanjutkan, seorang guru bukan hanya pembawa ilmu. Ia adalah pembentuk jiwa. Dan jiwa manusia tidak akan tumbuh di tanah yang penuh ancaman. Tapi ia tumbuh di tanah cinta, sabar, dan kasih sayang. Musafir memejamkan mata. Ia merasa sedang dituntun bukan dengan ceramah, tapi dengan teladan. Ia mulai menyadari bahwa seorang guru sejati bukan yang hanya pandai berkata-kata, tapi yang mampu menghidupkan apa yang ia ucapkan. Dan di hadapannya saat itu, ia tahu, ia sedang belajar bukan hanya dari buku atau lisan, tapi dari laku. Pada suatu malam, Musafir duduk di beranda bersama beberapa santri. Bulan menggantung tinggi di langit. Sinarnya jatuh memantul di permukaan kolam kecil di depan mereka. Seorang santri muda bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, guru kita memiliki karamah atau tidak? Mengapa tak pernah menunjukkan keajaiban seperti guru-guru di luar sana? Pertanyaan itu membuat suasana menjadi hening. Tak lama kemudian, sang guru muncul. Ia duduk bersama mereka tanpa suara, lalu berkata lembut, karamah bukan untuk dipertontonkan. Ia adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Jika karamah menjadi syarat seseorang dianggap wali, maka iblis pun bisa menipu dengan tipu daya 1000 keajaiban. Musafir merasa seperti ditampar kata-kata itu. Ia teringat kembali pada sosok di desa yang dahulu begitu gencar menunjukkan keanehan, menebak isi pikiran, mengklaim bisa melihat masa depan, bahkan mengaku berjalan di atas air. Namun kini ia menyadari bahwa semua itu bukan jaminan. Justru yang harus diwaspadai adalah mereka yang menjadikan karamah sebagai alat promosi, bukan sebagai amanah. Jika engkau melihat seseorang bisa terbang di udara, menyelam tanpa basah, atau berbicara dengan makhluk gaib, ucap sang guru, jangan langsung percaya sampai engkau melihat bagaimana ia memperlakukan anak yatim, bagaimana ia menjaga lisannya, dan bagaimana ia bersikap saat dihina. Musafir menunduk. Ia sadar bahwa jalan menuju Allah bukan dibangun oleh keajaiban-keajaiban kosong, tapi oleh keikhlasan, kesabaran, dan pengabdian yang senyap. Malam itu, ia tidak lagi berharap bertemu guru yang bisa memanggil hujan atau membelah langit. Ia hanya ingin menemukan guru yang bisa menanamkan iman, meski tanpa cahaya spektakuler. Sebab kini ia tahu, keajaiban terbesar bukan berjalan di atas air, tapi tetap rendah hati meski berada di atas banyak orang. Hari-hari berlalu, dan Musafir semakin larut dalam keheningan tempat itu. Ia tak lagi merasa tergesa-gesa. Justru dari kesabaran itu, ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat, murid-murid. Mereka bukan hanya tekun dalam belajar, tetapi juga sopan dalam bertindak, rendah hati saat berbicara, dan lembut terhadap sesama. Tidak ada yang saling menyombongkan guru mereka. Tidak ada yang memuja berlebihan. Semua tampak seperti tumbuhan yang tumbuh dari tanah yang subur, alami, kuat, dan berbuah manis. Musafir merenung dalam hati. Mungkin inilah cara paling sederhana mengenali guru sejati, dari bagaimana murid-muridnya terbentuk. Bukan dari jumlah pengikutnya, bukan dari banyaknya pujian yang ia terima, tetapi dari perubahan nyata yang tampak pada mereka yang belajar darinya. Ia teringat pada tempat-tempat yang dulu ia kunjungi. Banyak murid yang fasih berbicara tentang kehebatan gurunya, namun masih suka mencaci orang lain. Mereka bangga dengan kedekatan mereka kepada sang guru, tapi jauh dari kerendahan hati. Ada yang cepat marah jika gurunya dikritik, namun tak mampu menjawab dengan akhlak. Namun di sini, di tempat sunyi ini, para murid lebih senang berbicara tentang Allah, bukan tentang guru mereka. Mereka tak sibuk mempertahankan kehormatan sang guru, karena mereka tahu
Kehormatan sejati tidak perlu dipertahankan dengan teriakan, tapi dengan perbuatan. Suatu sore, saat Musafir membantu membersihkan rak kitab, salah seorang santri berkata sambil tersenyum, "Guru kami tidak pernah melarang kami bertanya. Jika kami ragu, kami boleh mencari tahu ke tempat lain. Ia selalu bilang, kalau kau menemukan cahaya yang lebih terang, ikutilah. Aku tidak ingin jadi penghalang antara kau dan Allah." Musafir terpaku. Kata-kata itu seperti hujan di padang gersang. Ia tidak mendengar kebesaran, tapi ia merasakan kelapangan. Ia tidak melihat kemewahan, tapi ia merasakan kedalaman. Dan malam itu, ia menulis dalam buku kecilnya satu kalimat. Jika muridnya lembut, gurunya pasti jernih. Beberapa hari kemudian, Musafir menerima undangan untuk menghadiri sebuah majelis besar di kota sebelah. Kabarnya, ada seorang tokoh baru yang sedang naik daun. Banyak yang mengatakan ia bisa memberikan pencerahan instan, bahkan menjanjikan makrifat dalam 7 hari saja. Ratusan orang datang. Sebagian dari mereka rela menjual barang berharganya demi bisa mengikuti pelatihan kilat itu. Musafir pun memutuskan untuk datang, bukan karena tertarik, tetapi karena ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Majelis itu berlangsung megah. Lampu-lampu terang menyinari panggung besar. Di atasnya berdiri seorang pria berwibawa, berpakaian serba putih dengan jubah menjuntai. Ia berbicara dengan percaya diri, menggunakan kata-kata yang terdengar spiritual, namun dibumbui janji manis yang menggoda. "Dalam 7 hari, kalian akan melihat cahaya," serunya lantang. "Dalam 7 hari, kalian akan mengalami makrifat, tanpa perlu repot bertahun-tahun seperti para sufi kuno. Semua sudah saya siapkan." Orang-orang bersorak, terpesona oleh harapan instan. Tapi Musafir hanya duduk diam. Hatinya bergemuruh. Ia sadar, inilah bentuk baru dari fata morgana ruhani. Jalan cepat, jalan pintas. Tapi arahnya bukan mendekatkan kepada Allah, justru menjauhkan dengan janji palsu yang manis di awal, tapi pahit di akhir. Ia teringat kata-kata gurunya di perbukitan sunyi. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan seumur hidup. Bahkan para wali pun menghabiskan puluhan tahun dalam bimbingan, menangis dalam doa, tersungkur dalam sabar. Ketika majelis bubar, Musafir berjalan meninggalkan keramaian. Ia menatap bintang di atas langit kota yang sesak cahaya palsu. Di hatinya ia tahu, bukan kecepatan yang dicari dalam pencarian ini, tapi kedalaman, ketulusan, keikhlasan, dan orang yang menjanjikan jalan pintas, mungkin tak benar-benar tahu kemana arah sebenarnya. Malam itu, ia menulis di pinggir halaman bukunya. Setiap jalan yang terlalu mudah, seringkali berujung pada jurang yang dalam. Pagi buta, kabut masih menyelimuti bumi saat Musafir kembali ke pesantren tua di perbukitan. Ia disambut oleh kesunyian yang menenangkan, udara yang jujur, dan wajah-wajah murid yang tetap ramah seperti pertama kali ia datang. Ia berjalan pelan menuju surau kecil di belakang pondok. Di sana, sang guru sedang menyapu halaman, tanpa sorban kebesaran, tanpa jubah kebesaran. Hanya sehelai kain lusuh menutupi kepala, dan sapu dari lidi di tangan. Musafir mendekat, dan tanpa sadar berlutut di hadapannya. "Aku sudah berkelana jauh, Guru. Sudah melihat banyak hal, mendengar banyak ajaran, bahkan yang menjanjikan jalan cepat. Tapi tak satu pun membuat hatiku setenang saat berada di tempat ini." Sang guru tersenyum. Ia meletakkan sapunya, duduk di tanah dan menatap mata muridnya itu dalam-dalam. "Ketahuilah," katanya pelan, "bahwa aku bukan tujuan akhir. Aku hanya papan petunjuk. Jika suatu hari kau harus berjalan tanpaku, jangan takut. Jika kau melihat cahaya yang lebih terang, jangan ragu. Tujuan kita bukan pada manusia, tapi pada Allah." Musafir menahan napasnya. Di saat orang lain berebut gelar guru, orang ini justru menghapus nama sendiri demi membesarkan nama Allah. Beberapa hari kemudian, Musafir pamit. Ia mencium tangan gurunya, memeluk teman-teman seperjalanan yang telah menjadi keluarganya, dan melangkah ke jalan sunyi dengan hati yang baru. Ia tidak lagi gelisah, tidak lagi terburu.
Ia tahu bahwa mencari guru adalah bagian dari mencari Allah. Tapi ia juga tahu bahwa Allah tak pernah menjebak. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam mencarinya, pasti akan dituntunnya. Lewat guru sejati, lewat tanda-tanda, bahkan lewat kesalahan yang pernah ia lakukan. Di akhir perjalanannya, ia menulis kalimat terakhir di halaman bukunya. Guru hanyalah perahu, tapi samudera itu adalah Allah. Jangan pernah mencintai perahu lebih dari tujuan. Dan dengan itu, ia melangkah mantap, menapaki dunia dengan cahaya baru dalam jiwanya.